pengorbanan itu luar biasa. Saya nggak bisa gambarkan dengan kata-kata saya, nggak pernah cukup, nggak akan pernah cukup. Betapa luar biasanya kejadian pada hari itu. Dan oleh sebab itu setiap hari dalam hidup saya, dan saya juga mau saudara lakukan hal yang sama. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan. Di dalam hadirat-Mu itu tempat yang paling aman dan paling nyaman Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat malam ini Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kami, teduhkan hati kami Tuhan. Dan menjadi counselor yang luar biasa atas hidup kami. Kami sambut firman yang hidup hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Di hari-hari seperti ini saya mempunyai hati yang beratnya bukan negatif tapi berat dalam arti kata begini. Kalau saya berkhotbah tentang karakter, tentang Christian living, itu bagi saya sesuatu yang saya punya gairah, saya punya passion di situ. Tapi ketika saya mau berkhotbah tentang kematian Yesus, tentang pengorbanan Yesus, seringkali saya merasa terintimidasi. Saya jujur kepada saudara. Dan saya berdoa, dan saya tadi sebelum kesini di kamar hotel juga saya sendirian dan saya gak tahan sendiri. Karena bagi saya menggambarkan sebuah pengorbanan Kristus di kayu salib di dalam waktu yang sangat singkat, 40-45 menit. Bagi saya suka merasa sepertinya gak adil gitu, gak fair. Karena pengorbanan itu begitu besar, tidak bisa hanya diucapkan dengan kata-kata saja. Dan seringkali kita menganggap itu hal yang biasa, karena kita lewati Paskah tiap tahun. Malahan harusnya kalau dipikir-pikir Paskah itu harus dirayakan lebih meriah daripada Natal. Tapi Natal itu lebih meriah karena banyak kadonya. Karena kita seneng kalau Natal. Tapi ketika masuk ke dalam musim ini, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar, saya berat hati saya. Karena pengorbanan itu bukan sesuatu yang saya anggap remeh. Dan saya mau ajak saudara untuk betul-betul tekuni tentang hal ini. Dan nanti saudara pulang, jangan lewati minggu ini begitu aja. Jangan lewati minggu ini sebagai rutinitas, besok Jumat Agung, Paskah dan lain sebagainya. Seringkali kita ucapkan Tuhan baik bagi saya, Tuhan korbankan hidupnya, Tuhan tebus dosa saya, itu sudah biasa. Tapi sebuah pengorbanan yang luar biasa di kayu salib itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata saja. Dalam beberapa menit ke depan ini saya minta tuntunan Roh Kudus untuk betul-betul supaya kita bisa mengerti. Dan ketika firman disampaikan saya tetap harus berubah. Saya terus sebagai manusia saya mau dirubahkan Tuhan. Dan oleh sebab itu saya sampaikan ini kepada saudara dengan hati yang tidak main-main dan betul-betul berat ketika sampaikan firman seperti ini. Karena makin didalami, makin disikapi dengan benar, pengorbanan itu luar biasa. Saya gak bisa gambarkan dengan kata-kata saya, gak pernah cukup, gak akan pernah cukup. Betapa luar biasanya kejadian pada hari itu. Dan oleh sebab itu setiap hari dalam hidup saya, dan saya juga mau saudara lakukan hal yang sama. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia itu. Begitu mahal harganya. Saudara dan saya tidak bisa meraihnya, apalagi membelinya. Kita dikasih cuma-cuma sama Tuhan. Ambil momen ini dan resapi betul-betul perjalanan Kristus pada awalnya sampai kepada titik ketika dia mati bagi saudara. Itu adalah sebuah pengorbanan yang tidak main-main. Saya akan ambil dari angle yang berbeda karena menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya pernah bagikan beberapa poin. Saya akan dalami pada malam hari ini supaya saudara makin mengerti dan makin mengerti. Saya pun terus menggalinya karena saya bilang Tuhan terus kasih tahu sama saya.
Malahan kalau saya baca, saya bilang, Tuhan beritahu kepada saya rasanya tuh seperti apa sih. Walaupun nggak akan kena gitu ya, nggak akan sama seperti itu. Paling tidak rasa di hatimu dan lain sebagainya ketika aku mempelajari tentang pengorbananmu. Kasih tahu Tuhan. Kalaupun aku harus rasa berat, nggak apa-apa Tuhan kasih tahu. Karena aku pengen Tuhan supaya aku mengerti isi hatimu. Itu sikap saya ketika saya pelajari ini, karena saya betul-betul berat saudara. Karena bagi saya pengorbanan itu tidak main-main, pengorbanan itu luar biasa. Kita bisa ngomong ini berjam-jam dan tidak akan pernah ada habisnya. Kejadian pasal yang ke-2. Buka bersama-sama saya di ayat yang ke-17. Ini bicara soal hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya pernah bagikan di tempat ini. Saya ulang sedikit supaya saudara mengerti dan di-refresh. Hadirat beda dengan sebuah kehadiran. Sebuah kehadiran belum tentu menghasilkan sebuah hadirat. Tapi di dalam sebuah hadirat pasti ada kehadiran. Saya bisa ketemu sama saudara hari ini dan kita bisa berbincang-bincang dan rupanya kita ada di pesta perkawinan kemarin dan kita nggak ketemu karena tempatnya rame, penuh dengan orang. Saya dan saudara sama-sama hadir, tapi kami tidak merasakan hadirat. Saudara dan saya tidak ketemu. Hadirat bahasa aslinya adalah countenance to countenance, image to image intimacy. Berjumpa langsung dengan Tuhan. Saya bisa hadir di rumah saya, tapi anak saya bisa terjatuh di kamar sebelah karena hadirat saya tidak bersama-sama dengan dia. Saya bisa hadir di rumah itu, tapi hadirat saya tidak sama-sama dengan dia celaka di situ. Misalnya, contoh. Jadi sebuah kehadiran belum tentu menghasilkan sebuah hadirat, tapi di dalam sebuah hadirat pasti ada kehadiran. Makanya Yesus hadir di dalam ibadah seperti malam hari ini. Tapi ada jemaat yang pulang merasakan hadirat, ada yang tidak rasakan hadirat, itu tergantung saudara dan saya. Yang perlu dikejar adalah hadiratnya. Yang perlu dikejar adalah hadiratnya, itu tempat yang paling aman dan nyaman. Dan kita kupas pengorbanan itu dari sisi itu. Karena itu yang justru membuat titik di mana Yesus mengalami sebuah keberatan di dalam hatinya. Keberatan yang saya katakan ini bukan berarti dia tidak mau, tapi betul-betul bebannya luar biasa. Saya mau saudara mengerti betapa beratnya, bobotnya Yesus ketika dia bicara tentang hadirat Bapa di surga. Dia tidak pernah ketakutan, dan Alkitab tidak pernah mendokumentasikan dia ketakutan mengalami kematian secara fisik. Tapi justru ketika dia dipisahkan dari hadirat Bapa di surga, itu adalah sebuah momok yang sangat berat bagi dia. Makanya ayat ini dengan jelas dan kata mati yang ada di ayat ini itu maksudnya adalah itu. Kejadian 2 ayat 17 mengatakan begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati dalam bahasa Inggrisnya dikatakan surely you will die. Dalam bahasa aslinya adalah aku memastikan pasti engkau mati. Kata mati di sini adalah sebenarnya dua fase kematian. Yang pertama adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, dan yang kedua manusia betul-betul mengalami fase kematian kedua, yaitu tubuhnya mengalami kematian. Rohnya meninggalkan tubuhnya. Dan waktu pada awalnya ketika Yesus berfirman tentang ayat ini, apapun yang difirmankan tidak bisa ditarik kembali. Dan dia tahu bobotnya sangat berat ketika manusia melanggar perintahnya. Pengorbanan dimulai, proses pengorbanan dimulai dalam titik ini. Makanya Daud mendokumentasikan seperti ini, saudara. Di Mazmur 138 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan begini. Mazmur 138 ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan begini. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Alkitab NKJV mengatakan, for you have magnified your word above all your name. Engkau meninggikan dan engkau memprioritaskan, engkau menaruh itu sesuatu yang paling tinggi, yaitu adalah
firman-Mu above all names. Itu maksudnya. Dengan kata lain, firman itu tidak bisa ditarik kembali. Firman itu adalah selalu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu mengalahkan segala-galanya. Firman itu adalah firman yang disebut kehidupan. Apapun yang sudah difirmankan oleh mulut Tuhan, tidak bisa dia melanggar kedaulatannya dia. Dan dia tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, proses pengorbanan itu akan dimulai pada saat itu juga. Dan dia tahu, bahasa Inggrisnya the repercussion. Dia tahu apakah akibat daripada itu semuanya. Kalau dia bisa dalam tanda kutip main-main sama firmannya, dia mungkin saja bisa katakan kepada manusia pada saat itu, aduh kenapa kamu jatuh dalam dosa? Kamu tahu nggak akibatnya seperti apa? Kamu tahu nggak bahwa kamu akan terpisahkan dari hadirat Bapa dan akhirnya ada dosa dalam dunia ini dan lain sebagainya, dan sampai kepada kita mengalami yang namanya kesengsaraan dan kesulitan hidup karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kamu tahu nggak bobot yang apa yang kamu buat pada hari ini? Kalau dia melanggar kedaulatannya sendiri, dia akan katakan, oke, aku kasih kamu dispensasi. Yang kedua setelah ini, kalau kamu melanggar itu baru berlaku firmanku. Yang ini aku kasih dispensasi. Nggak bisa. Dia tidak melakukan itu. Dia tidak bisa melanggar kedaulatannya. Dia adalah Allah, the sovereign God. Tidak bisa melanggar itu semuanya karena firman-Nya adalah ya dan amin. Apa yang sudah disiratkan oleh dia itu menjadi sesuatu yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Makanya Daud mengerti. Daud katakan, for you have magnified your word above all names. Firman-Mu di atas segala-galanya. Dan ketika ini terjadi, manusia dipisahkan dari hadirat Bapa di surga. Dan ketika manusia dipisahkan dari hadirat Bapa di surga, saya pernah bagikan di tempat ini bagaimana akhirnya malaikat kerub ditempatkan di pintu gerbang untuk menjaga hadirat Tuhan. Karena malaikat ini adalah the legions that covers the presence of God. Ini adalah legion malaikat yang diperintahkan dan ditugaskan khusus sama kerajaan surga untuk menjaga hadirat Tuhan. Kalau ada siapapun yang berani-berani masuk ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, Kejadian mengatakan, bunuh mereka. Karena hadirat itu begitu kudus, hadirat itu begitu luar biasa. Dan ketika manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, kerajaan surga sudah tahu proses pengorbanan takes place. Proses pengorbanan segera dimulai prosesnya. Berarti apa? Ketika manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, manusia kemudian masih hidup lagi 900-an tahun. Dan kemudian manusia mengalami fase kematian kedua, yaitu di mana rohnya terpisah dari tubuhnya, dia betul-betul mati secara fisik. Dan catat ini baik-baik, pengorbanan adalah pengorbanan. A diganti A, B diganti B. Berarti ketika manusia mengalami dua fase kematian, pengorbanan Yesus juga harus persis seperti itu. Yesus harus mengalami dua fase kematian. Dipisahkan dari hadirat Bapa, kemudian secara fisik dia meninggal. Oleh sebab itu begitu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena hadirat Tuhan itu adalah tempat yang paling aman dan nyaman. Firman Tuhan mencatat seperti ini, saudara, ada banyak sekali sebenarnya. Kejadian 21 ayat 22 mengatakan begini. Kejadian 21 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan begini. Pada waktu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Dengan kata lain dia katakan begini dalam bahasa aslinya, engkau ada dalam hadirat Bapa di surga. Oleh sebab itu aku denganmu berbeda. I acknowledge that, itu maksudnya. Musuhnya Abraham mengatakan, aku tahu dan aku sadar bahwa aku ini berbeda denganmu karena engkau disertai oleh hadirat Tuhan. Ini ditulis berkali-kali karena memang hadirat itu begitu pentingnya, hadirat itu begitu luar biasanya. Dan akhirnya ketika manusia diusir dari taman itu, betul-betul di dalam perjanjian lama ketika saudara pelajari, manusia perlu prosesi, perlu tata ibadah untuk datang dan betul-betul merayakan atau betul-betul merasakan hadirat Bapa di surga. Ada tatanya, ada tata ibadahnya, ada prosesinya. Ada lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur yang harus disembelih. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
Yosua 1 ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Yosua 1 ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Semua ketika saudara melihat peristiwa demi peristiwa, tidak ada yang berani bergerak tanpa hadiratnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Ini adalah perintah Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu bicara soal my presence. Aku tidak tinggalkan engkau, aku ada di situ. Dan oleh sebab itu ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jangan takut, maju aja, rebut aja. Karena apa? Karena hadiratku bersama-sama denganmu. Malahan Alkitab pencatat ketika Yosafat maju menemui bangsa Moab dan bangsa Amon, hadirat Tuhan yang menumpas musuh-musuhnya. Mereka tidak ngapa-ngapain, mereka hanya menyanyikan pujian syukur. Sampainya mereka di tempat itu, semuanya sudah ditumpas. Begitu dahsyatnya hadirat Tuhan. Saya mau saudara betul-betul mengerti betapa luar biasanya bobot ini. Sampai-sampai ini menjadi momok yang paling berat dalam kehidupan Yesus, di dalam proses naik ke atas kayu salib itu. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 mencatat begini. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. The man of valor, katanya. Gideon adalah orang pengecut. Gideon adalah, Alkitab mencatat bahasa Inggrisnya coward, pengecut, penakut. Tapi malaikat Tuhan bersabda mengatakan, apabila hadirat Tuhan ada padamu, ketika ada penyertaan Tuhan ada atasmu, engkau adalah pahlawan. Dengan kata lain, siapapun kita ini, selemah apapun kita ini, ketika kita ada dalam hadiratnya, kita adalah pemenang. Itu maksudnya. Saya mau saudara betul-betul mengerti bobot hadirat Tuhan itu begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Sampai-sampai Yesus mengalami stres level yang sangat dahsyat ketika melewati hal ini. Sekali lagi, dia harus melewati pengorbanan yang sama seperti yang manusia pada awalnya lewati, 2 fase kematian. Catat ini baik-baik saudara. Kematian pada awalnya diciptakan mati. Ada yang langsung nangkep, ada yang nggak nangkep, ada yang bingung. Saya ulangi. Death was created dead. Death was created dead. Kematian diciptakan mati, alias tidak punya sengat atas manusia, tidak berkuasa atas manusia. Sampai hari ini menjadi debat teologi, saya nggak akan masuk ke situ, debat kusir nantinya. Siapa yang menciptakan kematian? Ada yang mengatakan satu sisi, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, dia yang juga menciptakan kematian. Ada lagi satu sisi mengatakan, gak mungkin dia ciptakan itu karena dia adalah Allah yang begini dan lain sebagainya. Allah yang baik dan lain sebagainya. Debat kusir lah. Kita gak akan masuk ke dalam debat teologi seperti itu. Tapi yang paling penting kita harus mengerti adalah kematian pada awalnya diciptakan mati. Alias tidak punya sengat, tidak punya kuasa atas manusia. Makanya firman Tuhan mengatakan begitu, apabila engkau makan buah itu, dengan kata lain, engkau pasti mati. Surely you will die. Dengan kata lain, bahasa aslinya adalah kamu mengaktifkan kematian. Kamu membuat kematian berkuasa atasmu. Itu maksudnya. Death was created dead. Kematian diciptakan tidak ada sengatnya. Kematian diciptakan gak ada kuasa atas manusia. Yang membunuh manusia bukan Tuhan. Yang membunuh manusia adalah keputusan dia sendiri. Karena dia yang mengaktifkan kematian itu. Karena dia hidup di luar ketaatan akan firman Tuhan. Dia melanggar firman Tuhan. Dia yang mengaktifkan kematian. Kata surely you will die, pastilah engkau mati. Itu adalah maksudnya, aku akan memastikan bahwa firmanku tetap punya kedaulatan. Dengan kata lain, kamu akan mengaktifkan kematian. Bukan aku yang bunuhmu loh. Tapi aku sudah firmankan, kematian itu diciptakan mati, gak ada sengat atasmu, gak berkuasa atasmu. Tapi ketika kamu hidup dalam ketidaktaatan, kamu mengaktifkan kematian. Itu maksudnya.
Dan itu bicara soal hadiratnya. Dan kemudian bicara juga soal kematian tubuh. Dan begitu besar bobot ini, begitu luar biasanya hadirat ini, sampai-sampai di perjalanan pahlawan-pahlawan iman di dalam perjanjian lama, semuanya tenang ketika mereka ada dalam hadirat Bapa. Semuanya tenang, semuanya bisa maju bertempur, semuanya mengalami kemenangan demi kemenangan, semua mengalami hal-hal luar biasa ketika mereka tahu, apalagi ketika ada pesan dari surga yang mengatakan maju saja, aku menyertaimu dan lain sebagainya. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Orang yang tadinya pengecut jadi luar biasa, orang yang tadinya takut jadi luar biasa. Dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan karena ada satu hal, hadirat Bapa di surga. Saya mau kita betul-betul mengerti sampai-sampai kenapa akhirnya Yesus mengeluarkan kata-kata berikut ini. Sebelum kita sampai ke situ, coba buka bersama-sama saya Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-7 mengatakan begini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-7 mengatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia, pernahkah kita berpikir bahwa salah satu objektif, salah satu tujuan dia menjelma sama seperti manusia adalah dia harus melewati fase kematian yang kedua, yaitu pisah dari tubuhnya, mengalami kematian seperti manusia. Makanya dia menjelma sebagai manusia. Makanya proses pengorbanan ini betul-betul gak main-main. Memang banyak objektifnya, salah satunya adalah memang dia harus mengabarkan kebenaran dan lain sebagainya, nyata di depan manusia. Tapi ada satu reason, ada satu sebab kenapa dia juga menjelma sebagai manusia. Karena fase kematian kedua, yaitu tubuh dipisahkan dari roh, juga harus dialami oleh Yesus. A diganti A, B diganti B. Itulah pengorbanan. Dan saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa seumur hidupnya Yesus tidak pernah dipisahkan dari hadirat Bapa di surga? Tidak pernah. Ketika dia menjelma sebagai manusia pun di dalam proses kepada kayu salib, dia tetap berjalan dan selalu melekat kepada Bapa di surga. Tidak pernah dipisahkan sampai kepada titik di mana dia harus disalibkan. Makanya keluar kata-kata berikut ini. Saya baru terpisah sama anak saya saja, udah kebingungan apalagi dia. Sebagai anak itu dia lari waktu dia ketemu saya. Anak saya kedua ini adalah anak yang kalau kemana-mana tuh selalu melekat sama kami. Kakaknya yang sekarang sudah 17 tahun lebih berani. Kalau jalan-jalan itu kadang-kadang dia yang hilang, kita yang nyari dia. Dan dia dengan beraninya bisa cari-cari, akhirnya ketemu lagi sampai 2-3 kali pernah hilang. Di dalam tempat rame. Tapi yang kedua ini selalu nempel. Dan satu waktu kami ada di sebuah tempat yang begitu rame. Dan tiba-tiba sekejap dalam beberapa detik saja saya lihat ke kanan saya, dia sudah gak ada. Ini kira-kira 2 tahun lalu. Dan di tengah banyak orang, di tengah manusia yang begitu banyak, waktu saya tiba-tiba lihat dia sedang muter-muter begini. Dia tuh cuma berdiri aja, dia putar-putar begini, dia cari orang tuanya. Dan ketika mata kami berpandangan di antara banyak orang, dia teriak, "Daddy!" Dia lari, dia masuk ke dalam banyak kaki-kaki orang dewasa, dia singkirkan semuanya, dia lari, dia nangis, dia peluk saya, "Dad, jangan tinggalkan aku." Saya katakan, "Aku gak tinggalinmu. Kamu yang tiba-tiba kemana barusan?" Baru gitu aja, udah paniknya luar biasa. Saudara, kata-kata ini keluar dari mulut Yesus. Dan Alkitab tidak pernah mendokumentasikan kata-kata yang berat bagi dia ketika menghadapi kematian fase kedua. Gak pernah. Dia tidak, sepertinya kalau dibaca terus menerus itu sepertinya kematian fase kedua di mana tubuhnya itu meninggal. Itu sepertinya ditantangin sama Yesus, gak masalah bagi dia. Tapi menjadi momok bagi Yesus. Dan dia sampai kepada stress level yang luar biasa ekstrim.
adalah dia sadar ketika dia akan dipisahkan dari hadirat Bapa di surga. Karena itu adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling luar biasa. Matius 26 ayat yang ke-39, Yesus katakan begini. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dengan kata lain, dia katakan, is there any other way, Father? Apakah ada cara lain yang gak harus memisahkan aku darimu? Sekali lagi, bukan ketakutan mati secara fisik, tapi kematian yang dipisahkan dari hadirat Bapa itu menjadi beban yang terbesar bagi Yesus. Di taman ini, kalau saudara terus baca dan saudara pasti sering baca, dan saudara tahu cerita ini, peluhnya bercampur dengan darah. Dr. Frederick Zugibe mengadakan penelitian yang luar biasa, dan dia katakan bahwa apa yang dialami Yesus itu adalah proses hematohidrosis. Proses hematohidrosis adalah proses stres level manusia tertinggi sehingga pembuluh darahnya pecah dan peluhnya bercampur sama darah. Yang membuat saya menangis ketika saya membaca artikel dia adalah saya betul-betul akhirnya makin mengerti, karena dia katakan begini, saya cari ada nggak pasien saya atau orang siapapun yang pernah mengalami stres level seperti ini. Sampai pembuluh darahnya pecah, sampai bercampur dengan peluhnya. Dia katakan, saya nggak pernah temukan. Kemudian di bagian berikutnya dia jelaskan lagi, dia katakan begini, saya tidak pernah temukan karena orang-orang ini sebelum masuk kepada stres level tertinggi ini, manusia sudah bunuh diri. Manusia tidak tahan, manusia bunuh diri. Jadi saya nggak pernah temukan. Tapi yang saya pelajari, proses hematohidrosis yang dialami oleh Yesus, dia mengalami stres level yang tertinggi, yang paling ekstrim. Makanya peluhnya bercampur dengan darah. Karena apa? Karena stres. Karena dia tahu dia akan dipisahkan dari hadirat Bapa di surga. Itu adalah tempat yang paling aman dan paling luar biasa di dalam hadiratnya. Dan kata-kata berikutnya yang dikatakan di kayu salib, Matius 27 ayat 46, firman Tuhan mengatakan begini. Matius 27 ayat 46. Ketika ini akhirnya terjadi, dia bukan sekedar hanya berkata-kata saja. Dia katakan dengan suara yang nyaring. Suara nyaring itu artinya mengerang dengan teriakan yang luar biasa. Karena dia betul-betul tidak tahan. Ini adalah titik di mana hadirat Bapa sudah meninggalkan Yesus. Dia katakan begini, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya adalah, Father, why have you forsaken me? Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Bobotnya, beratnya luar biasa. Why have you forsaken me? Dan ketika prajurit-prajurit Roma diberikan perintah untuk mematahkan kaki daripada orang-orang yang ada di samping kanan kiri Yesus. Ketika mereka melihat bahwa Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Dan yang dikatakan Alkitab mencatat ketika lambungnya ditusuk, air dan darah keluar. Dan kemudian Frederick Zugibe, dokter ini terus mengadakan penelitian, dan dia katakan air bercampur dengan darah yang keluar dari lambung itu adalah indikasi daripada proses yang dinamakan pericardium failure atau jantungnya kolaps. Ketika orang mengalami hematohidrosis, ketika orang mengalami stres level tertinggi, peluh bercampur dengan darah, ujung-ujungnya adalah pericardium failure, jantungnya kolaps. Yesus mati di kayu salib karena dia tidak tahan, dia terpisahkan dari hadirat Bapa di surga. Dia mengalami fase kematian pertama, dan akhirnya dia menutup matanya, dia melewati fase kematian kedua, yaitu kematian secara fisik. Sekali lagi, tidak pernah Alkitab mendokumentasikan kata-kata dia
yang dikeluarkan dari mulutnya yang merupakan beban untuk mengalami fase kematian kedua? Tidak pernah. Makanya kenapa saya mau ajak saudara mengerti, hadirat Tuhan itu luar biasa. Ketika di hari di mana dia dibangkitkan, kuasa kebangkitan itu begitu dahsyat. Dan seringkali kita main-main dengan hal ini dan kita ambil ini tidak serius. Saudara tinggal menyebut nama Yesus. Saudara berdoa dimanapun saudara berada. Mau di kamar mandi pun hadirat Tuhan bersama-sama saudara. Saudara ada di angkot, ada di taksi, saudara cuma sebut Yesus. Hadirat Tuhan bersama-sama saudara. Saudara ada dimanapun saudara mengalami kesengsaraan hidup pun, hadirat Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu ada di situ untuk memulihkan hubungan, untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan sukacita dalam kehidupan. Karena ada pengorbanan di kayu salib yang luar biasa itu. Jangan ambil enteng hal ini. Karena di dalam hadiratnya adalah tempat yang paling aman dan nyaman bagi saudara. Saudara mengambil keputusan yang baik dan benar ketika saudara ada dalam hadiratnya. Saudara terus hidup intim sama Tuhan, saudara menjadi orang-orang yang disebut pahlawan. Saudara yang tadinya penakut jadi orang yang luar biasa karena ada hadirat Tuhan. Saudara mengalami kemenangan dalam kehidupan saudara karena ada hadirat Tuhan. Makanya terus saya katakan, mengucap syukurlah senantiasa. Berdoalah senantiasa. Penuhi rumah saudara, penuhi tempat kantor saudara dan lain sebagainya dengan hadirat Tuhan. Karena itu adalah tempat yang paling aman bagi saudara. Saudara tidak perlu lagi tata ibadah yang macam-macam seperti waktu zaman perjanjian lama. Malahan Alkitab mencatat di kitab Kejadian bahwa jangan berani-berani datang ke hadiratku dengan tangan hampa. Malahan sekarang kita berdosa pun kita bisa datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan ampuni aku. Yang ada adalah pengampunan, bukan condemnation, bukan penuduhan. Dengan kesalahan kita pun kita bisa menghampiri tahtanya bilang, Tuhan ampuni aku bersalah Tuhan. Begitu dahsyatnya pengorbanan ini. Dan saudara dipulihkan bersama-sama dengan Bapa di surga. Saya akan tutup dengan bukan historical data, tapi sebuah cerita yang mengagumkan yang harus kita ambil dan kita petik hikmahnya. Murid-murid Yesus adalah murid-murid yang penakut, murid-murid yang betul-betul pengecut. Mereka lahir dari latar belakang nelayan, pedagang, pengrajin kayu, dan pemungut cukai. Mereka orang-orang yang penakut, mereka orang-orang yang tidak mengalami kemenangan dalam hidupnya. Tapi Yesus tahu, dan Yesus tidak pernah mengambil atau rekrut tim B atau tim cadangan. Dan ketika mereka menyangkal ada satu yang akhirnya menjual Yesus dan lain sebagainya, Yesus tidak pernah, di Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dia menyesal kenapa dia tidak rekrut tim yang cadangan, contingency plan. Ada plan yang cadangan, ada rencana yang cadangan, ada grup yang bisa membackup grup ini. Karena pasti semua orang katakan begini, tuh kan. Orang-orang kayak begitu dipilih. Ancur-ancuran ujungnya. Ketika Yesus mati katanya mau diberikan sebuah amanat agung yang luar biasa. Mereka harus mengabarkan Injil. Lihat nih berantakan semuanya. Pasti sanak keluarga, teman, kerabat mereka pasti banyak yang mencibir. Yesus tenang saja karena dia tahu kuasa kebangkitanku yang aku akan lakukan adalah begini. Ketika dia bangkit, kematian kembali diberikan status mati. Kematian kembali dibuat mati seperti status awalnya. Makanya nanti ketika kita tutup mata di dunia ini, di detik itu pun juga saudara dan saya akan bangun di pangkuan Bapa di surga. Karena kematian sudah dikalahkan. Kematian sudah kalah. Kematian tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Death was again put to death. Mati udah. Tidak ada sengatnya. Makanya Paulus dengan luar biasa, dengan bangganya dia katakan, Death, where is thou sting? Di manakah sengatmu kematian? Dan ketika Yesus bangkit, murid-muridnya dimampukan secara luar biasa. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Petrus ditangkap di pintu gerbang Roma. Dan ketika dia ditangkap, ketika dia mau disalib, dia katakan, jangan salibkan aku seperti masterku. Orang yang tadinya pengecut loh. Orang yang tadinya penakut, dia katakan salibkan aku, terbalik. Itu pembuluh darahnya apa gak pecah di kepalanya?
Dan selama proses dia disalibkan, dia tetap menginjil kepada prajurit Romawi. Andreas mengalami hal yang sama 1 tahun setelah Petrus disalibkan. Dia menginjil di kota Patras dan akhirnya dia disalibkan. Yakobus adalah murid pertama di dalam kepemerintahan Raja Herodes Agripa yang kepalanya dipancung karena menggegerkan area sekitar itu dengan Injil yang luar biasa. Filipus menginjil di Samaria, dirajam oleh batu sampai mati. Bartolomeus menginjil di Syria, di Turki. Bukan sekedar disalibkan, tapi dikuliti dan disiram air garam. Itu kematian daripada Bartolomeus. Matius menginjil di Afrika. Injil masuk ke Afrika secara luar biasa. Sekarang 50-60% penduduk Afrika percaya Yesus. Dia masuk pertama kali di negara yang bernama Ethiopia, sedang mengajar seperti begini, ditarik keluar, dipukuli kepalanya sama kayu sampai mati. Thomas adalah murid yang bertanggung jawab sama negara yang disebut India pada hari ini. Dia berhadapan dengan pendeta-pendeta berhala, perutnya ditusuk dan dibuang ke dalam tungku api. Kuburnya masih ada di India. Opa oma saya datang dari India tahun 1920 menetap di Pasuruan. Mereka datang sebagai orang Kristen. Saya adalah benih daripada penginjilan yang dilakukan oleh Thomas ribuan tahun yang lalu. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Simon orang Zelot bertanggung jawab tentang benua Eropa. Dia pun disalibkan. Yudas anak Yakobus, dia menginjil di Mesopotamia dan area sekitarnya. Dia dibunuh, dipukuli sampai mati dengan kayu. Dan akhirnya Yohanes, satu-satunya murid yang tidak mati martir, sempat dimasukkan ke dalam penggorengan yang besar, luka bakar yang luar biasa. Dia lari mengasingkan diri di Pulau Patmos. Dan di sana dia menulis buku yang bernama Wahyu. Murid yang akhirnya mati tua, satu-satunya murid yang mati tua di umur yang ke-101. Pedagang, pelayan, pemungut cukai, dan orang-orang yang biasa. Ketika mengalami kuasa kebangkitan, mengalami bagaimana mereka mengerti bahwa kematian kembali dibuat dalam status mati. Mereka tantang kematian. Mereka gegerkan dunia dengan Injil. Orang yang tadinya biasa-biasa, coward, pengecut, jadi pahlawan iman yang luar biasa. Makanya saya katakan dalam doa saya di awal tadi, saudara jadi dahsyat karena pengorbanan dia dahsyat. Saudara menjadi luar biasa karena pengorbanan dia luar biasa. Saudara menjadi pahlawan yang luar biasa karena dia menjadi pahlawan dari segala-galanya. Hadapi kehidupan ini dengan antusiasme yang luar biasa. Jangan mengecilkan hadirat Tuhan. Itu adalah tempat yang paling aman dalam hidup saudara. Ingat bahwa ada sebuah pengorbanan yang begitu dahsyat untuk memulihkan hadirat Bapa di surga kepada saudara. Apapun masalah saudara, selalu hadapi di dalam hadirat Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang menanti bagi saudara. Kuasa kebangkitan itu luar biasa dahsyatnya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan tidak ada kata-kata yang kami sanggup utarakan Tuhan. Tidak ada kata-kata dari hamba-Mu yang aku sanggup berikan Tuhan. Yang bisa menandingi apa yang bisa menggambarkan apa yang Kau lakukan ribuan tahun yang lalu. Begitu hebat, begitu dahsyatnya Tuhan. Dan kami mengucap syukur bagaimana kami diberikan tempat yang paling aman pada saat ini. Yaitu kami ada di dalam hadirat Bapa yang luar biasa. Karena ada pengorbanan yang begitu dahsyat. Kami bisa menatap kematian dan kami bisa mengatakan, death, where is thou sting? Kematian, Engkau tidak lagi ada sengat atas kehidupan kami. Kami tahu di ujung kehidupan kami Tuhan telah menanti sebuah kepastian yang luar biasa. Kami akan ada di dalam pangkuan Bapa di surga. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan ini ada kekekalan dalam kehidupan kami. Karena kematian dibuat mati oleh-Mu. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat Tuhan. Dan kami mau Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami mau menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan, karena kami tahu pengorbanan-Mu yang dahsyat membuat kami jadi dahsyat. Murid-murid-Mu yang tadinya pengecut menjadi pahlawan iman yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan di dalam mengarungi kehidupan ini, Roma 5 mengatakan pasti ada kesengsaraan dalam hidup ini. Tapi kami akan menjadi tekun dan tahan uji. Karena di ujung daripada ini semuanya Tuhan, kami akan ada pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat karya-Mu yang besar. Saya undang saudara untuk bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Kami hormati Tuhan. Kami menghormati Engkau ya Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini Tuhan. Firman-Mu terus berkumandang dalam hati kami Tuhan. Memampukan kami, memberikan kami semangat hidup, memberikan kami inspirasi Tuhan dalam hidup ini. Hari lepas hari. Karena kami tahu kami selalu ada di dalam hadirat-Mu yang perkasa itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya.